Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita taklim lagi malam ini. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kita lanjut yang kemarin ya. Hadis ke-9. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik, bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah di akhirat ayat yang kamu baca. Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Faedah: maksud ahli Al-Quran adalah hafiz Al-Quran. Mula Ali Qori rahmatullahi menjelaskan bahwa keutamaan itu hanya diberikan kepada hafiz Al-Quran, tidak termasuk orang yang membaca Al-Quran dengan melihat. Alasannya adalah, pertama, karena lafaz itu ditujukan kepada ahli Al-Quran. Kedua, sesuai dengan riwayat Imam Ahmad rahmatullahi, yaitu sehingga ia membaca sesuatu yang bersamanya. Kalimat ini cenderung ditujukan kepada hafiz Al-Quran, meskipun ada kemungkinan orang yang selalu membaca Al-Quran juga dapat termasuk di dalamnya. Disebutkan di dalam Mirqat bahwa hadis ini tidak berlaku bagi pembaca Al-Quran yang dilaknat Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya. Oleh sebab itu, banyaknya membaca Al-Quran yang dilakukan orang yang berakidah menyimpang bukan suatu dalil bahwa ia adalah orang yang diterima di sisi Allah. Banyak hadis semacam ini yang membicarakan tentang kaum Khawarij. Dan mengenai tartil, Syekh Abdul Aziz Nawarullahu Marqadahu menulis di dalam tafsirnya bahwa arti asal tartil ialah membaca dengan terang dan jelas. Sedangkan secara syar'i yaitu membaca Al-Quran dengan tertib seperti di bawah ini. 1. Setiap huruf mesti diucapkan dengan makhraj yang benar, sehingga to tidak dibaca ta dan do tidak dibaca za. 2. Berhenti di tempat yang benar, sehingga ketika memutuskan atau melanjutkan bacaan tidak dilakukan di tempat yang salah. 3. Membaca semua harokat yang benar, yakni menyebut fathah, kasroh, dan dhamma dengan perbedaan yang jelas. 4. Mengeraskan suara sampai terdengar oleh telinga kita, sehingga Al-Quran dapat mempengaruhi hati. 5. Memperindah suara agar timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempercepat pengaruhnya ke dalam hati. Orang yang membaca dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan lebih cepat terpengaruh serta menguatkan rohani dan berkesan mendalam di hati kita. Menurut para ahli pengobatan, jika ingin agar obat lebih cepat berpengaruh ke hati, dan sebaiknya obat itu dicampur dengan wewangian. Obat dapat lebih cepat berpengaruh ke lever jika dicampur rasa manis, karena lever menyukai yang manis. Oleh sebab itu, saya berpendapat jika seseorang memakai wewangian saat membaca Al-Quran akan lebih menguatkan kesan di hatinya. Membaca dengan sempurna dan jelas semua tasyid dan matnya. Jika membaca dengan lebih jelas, maka akan menimbulkan keagungan Allah serta mempercepat masuknya kesan ke dalam hati kita. 7. Memenuhi ayat-ayat rahmat dan ayat-ayat azab, seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Itulah 7 hal yang dimaksud dengan tartil, dan tujuan dari semua itu adalah satu,
yaitu agar dapat memahami dan meresapi kandungan Al-Quran. Seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha, bagaimanakah Rasulullah SAW membaca Al-Quran? Jawabnya, beliau menunaikan semua harokatnya. Fathah, dhamma, dan kasroh dibaca dengan sangat jelas. Juga setiap hurufnya dibaca dengan terang dan jelas. Membaca dengan tartil itu mustahab, walaupun tidak dipahami artinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, membaca Al-Quran Al-Qari'ah dan Iza Zulzilat dengan tartil lebih baik bagiku daripada membaca Al-Baqarah atau Ali Imran tanpa tartil. Alim ulama menjelaskan maksud hadis di atas bahwa membaca Al-Quran huruf demi huruf akan menaikkan pembacanya setingkat demi setingkat. Sehingga diriwayatkan bahwa derajat surga sama dengan derajat Al-Quran. Oleh sebab itu, bagi ahli membaca Al-Quran, setinggi itu pula derajatnya di surga nanti. Dan orang yang terpandai dalam Al-Quran, dialah yang tertinggi derajatnya. Mula Al-Qari rahmatullahi menulis bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat orang yang suka membaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran senantiasa meningkat derajatnya sesuai bacaannya. Al-Allama Dani rahmatullahi berkata, alim ulama telah sepakat bahwa ada 6.000 ayat lebih dalam Al-Quran. Namun mereka berbeda pendapat tentang jumlah selebihnya. Ada yang menyebutkan 6.204 ayat, 6.014 ayat, 6.019 ayat, 6.025 ayat, 6.036 ayat. Dalam Sarah Ihya ditulis bahwa setiap ayat bernilai 1 derajat di surga. Sehingga dikatakan kepada pembaca Al-Quran, derajatmu di surga sebanyak ayat yang kamu baca. Barang siapa yang membaca seluruh ayat Al-Quran, ia akan mencapai derajat tertinggi di surga. Dan barang siapa yang jarang membaca Al-Quran, maka derajatnya sebatas bacaannya itu. Singkatnya, ketinggian derajat seseorang bergantung pada banyaknya bacaan. Menurut pendapat saya, hadis di atas juga mengandung penafsiran lain. Apabila tafsiran saya ini betul, maka itu berasal dari Allah. Dan jika salah, maka itu berasal dari diri saya sendiri dan dari setan. Allah dan Rasulnya terbebas darinya. Kenaikan derajat dalam hadis di atas bukan bermaksud bahwa membaca suatu Al-Quran akan dinaikkan 1 derajat, sebab jika demikian, hubungan antara pembaca dengan tartil dan tanpa tartil tidak dapat dimengerti. Sehingga dipahami bahwa baik dengar tartil ataupun tidak, jika membaca 1 ayat Al-Quran, derajatnya akan dinaikkan 1 tingkat. Sebenarnya hadis ini menunjukkan satu peningkatan yang berbeda, yaitu peningkatan menurut cara membacanya, sehingga ada pemisah antara bacaan tartil dan tanpa tartil. Oleh sebab itu, barang siapa membaca Al-Quran dengan tartil ketika di dunia ini, dengan tartil itulah ia akan membacanya di akhirat, sehingga ia memperoleh ketinggian derajat yang sesuai. Mula Al-Qari rahmatullahi meriwayatkan sebuah hadis, barang siapa sering membacanya di dunia, maka di akhirat ia akan dapat mengingatnya. Dan jika di dunia ia tidak membacanya, maka ia tidak akan dapat mengingatnya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahannya kepada kita. Banyak di antara kita yang orang tuanya bergairah agar anak-anaknya menghafal Al-Quran. Namun karena ketidaktawajuhan dan karena kesibukan dunia, hafalan tersebut menjadi lupa dan sia-sia. Sedangkan di sisi lain, beberapa hadis menyebutkan bahwa barang siapa berusaha menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan susah payah, lalu ia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala
akan membangkitkannya dalam golongan para hufaz. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak berkurang jika kita berusaha memperolehnya. Seorang penyair berkata, "Wahai syahid, kemurahannya untuk semua. Engkau tidak akan menolak kemurahan ini jika engkau benar-benar pantas." Hadis ke-10 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah atau kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya." Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tirmizi. Faedah. Maksudnya, dalam amal ibadah lainnya, satu amal secara keseluruhan hanya dihitung sebagai satu amal. Tetapi amalan membaca Al-Quran tidaklah demikian. Setiap bagian amal akan dinilai sebagai satu amalan. Bahkan membaca satu huruf tergolong satu kebaikan. Dan bagi setiap kebaikan Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa membawa amalan baik, maka untuknya pahala 10 kali lipat amalannya. Quran surat Al-An'am 160. Bagaimanapun juga, tambahan 10 kali lipat ini adalah yang terendah, karena Allah mampu melipat gandakan pahala dengan sekehendaknya. Allah menggandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Quran surat Al-Baqarah 261. Pemisalan bahwa setiap huruf Al-Quran dinilai satu kebaikan telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa alif lam mim bukanlah satu huruf, tetapi alif terpisah, lam terpisah, dan mim terpisah, sehingga alif lam mim berisi 30 kebaikan. Di sini terdapat perselisihan, apakah yang dimaksud adalah alif lam mim di awal surat Al-Baqarah atau awal surat Al-Fil? Jika yang dimaksud adalah alif lam mim di awal surat Al-Baqarah, berarti hitungannya menurut jumlah huruf yang tertulis. Karena yang tertulis hanya 3 huruf, maka pahalanya 30. Dan jika yang dimaksud adalah alif lam mim di awal surat Al-Fil, berarti alif lam mim pada surat Al-Baqarah itu 9 huruf dengan menghitung jumlah huruf yang dilafazkan, sehingga menjadi 90 pahala. Baihaqi meriwayatkan, "Aku tidak mengatakan bahwa bismillah itu satu huruf, tetapi ba, sin, mim adalah huruf-huruf yang terpisah." Hadis ke-11 dari Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang mengamalkannya?" Ahmad, Abu Daud, At-Targhib. Faedah. Berkah dari membaca dan mengamalkan Al-Quran adalah orang tua si pembaca akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi sinar matahari seandainya matahari itu berada di dalam rumah kita. Matahari yang begitu jauh sangat terang sinarnya, apalagi jika matahari itu berada di dalam rumah, tentu akan lebih terang dan berkilauan. Namun, cahaya mahkota bagi orang tua pembaca Al-Quran yang mengamalkan isinya akan lebih terang daripada sinar matahari yang berada di dalam rumah itu. Jika orang tua pembaca Al-Quran saja akan mendapatkan pahala seperti itu, maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana pahala pembaca itu sendiri. Apabila orang yang menjadi perantara saja demikian tinggi derajatnya, apalagi orang yang melakukannya sendiri, tentu akan memperoleh derajat yang lebih tinggi. Orang tua mendapatkan pahala tersebut karena dialah yang telah melahirkannya dan mendidiknya.
Adanya matahari di rumah dalam hadis di atas menunjukkan maksud yang sangat halus, bahwa jika matahari begitu dekat, tentu cahayanya semakin terasa. Dan setiap sesuatu yang selalu ada di dekat kita akan menumbuhkan kecintaan kita terhadapnya. Matahari, matahari karena jauh jaraknya menjadi asing bagi kita. Namun jika setiap saat selalu di dekat kita, timbullah keakraban dan kecintaan. Oleh sebab itu, selain ada isyarat keutamaan cahaya mahkota, juga ada isyarat tentang kecintaan. Setiap orang mendapatkan manfaat dari sinar matahari. Namun, jika manfaat ini diberikan kepada seseorang, tentulah hal itu merupakan kebanggaan bagi pemberinya. Hakim meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian yang indah tiada bandingnya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa kami diperlakukan seperti ini?" Jawab Allah, "Ini adalah pahala bacaan Al-Quran anakmu." Dalam Jam'ul Fuaid dengan riwayat Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Dan barang siapa mengajarkan anaknya sehingga menjadi hafiz Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, ayahnya dinaikkan 1 derajat, sehingga terus bertambah tinggi sampai tamat bacaannya. Demikianlah keutamaan bagi orang tua yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Jika Anda menjauhkan anak Anda dari agama hanya karena beberapa rupiah, maka bukan saja diri Anda yang akan tertutup dari pahala, tetapi Anda juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Apakah Anda takut jika setelah anak Anda menjadi seorang ustadz atau hafiz, lalu ia akan menjadi seorang penjaga masjid yang hidupnya akan bergantung kepada orang lain, sehingga Anda melarang anak Anda agar tidak belajar agama? Ingatlah, jika demikian, berarti Anda telah melemparkan anak Anda ke dalam penderitaan yang selama-lamanya. Bahkan Anda juga menanggung beban tanggung jawab yang sangat besar. Sebuah hadis menyebutkan, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setiap orang akan ditanya sejauh mana ia telah mengajarkan agama. Memang sangat penting menjauhkan diri dari aib tersebut. Tetapi tidak berpakaian hanya karena takut kutu sangatlah tidak masuk akal. Justru kita mesti menjaga kebersihan pakaian tersebut. Demikian pula jika Anda mendidik anak Anda dengan agama, kelak Anda akan terbebas dari tuntutan. Dan selama Anda masih hidup, seluruh amal baiknya dan doa-doa ampunan yang ia mohonkan untuk Anda, itu semua akan menyebabkan derajat Anda dinaikkan. Sebaliknya, jika hanya karena rakus mencari beberapa rupiah sehingga mengorbankan pendidikan agama anak-anak, di samping Anda akan menanggung akibatnya, Anda juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab atas kefasikan dan kejahatan mereka. Dan catatan amal Anda tidak akan kosong begitu saja dari simpanan azab di akhirat. Dengan nama Allah, sayangilah diri Anda. Dunia pasti berakhir dan maut adalah penutup segala penderitaan dunia. Namun demikian, penderitaan setelah maut tidak akan pernah berakhir. Hadis ke-12. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya Al-Quran diletakkan dalam kulit, lalu kulit itu dicampakkan ke dalam api, niscaya ia tidak akan terbakar. Darami. Faedah. Ada dua pendapat dari para ahli hadis mengenai maksud hadis di atas. Sebagian berpendapat bahwa kulit yang dimaksud adalah kulit secara umum, yaitu kulit-kulit binatang, dan api adalah api dunia ini. Hal ini menunjukkan mukjizat khusus pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mukjizat para nabi alaihi salam terdahulu. Pendapat lainnya mengatakan bahwa maksud kulit adalah kulit manusia dan apinya adalah api neraka. Pemahaman hadis ini berlaku secara umum, tidak terbatas pada waktu tertentu. Jadi, jika seorang hafiz Al-Quran karena dosa-dosanya dilemparkan ke neraka, maka api neraka tidak akan membakarnya. Riwayat lain menyebutkan bahwa api neraka menyentuhnya saja tidak. Mula Al-Qari rahmatullahi mengutip di dalam Syarhus Sunnah dari riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu yang memperkuat hadis di atas, yaitu selalulah menghafal Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Al-Quran. Selalulah menghafal Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Al-Quran. Hadis ini sangat jelas dan merupakan ketentuan. Oleh sebab itu, mereka yang menganggap bahwa menghafal Al-Quran adalah sia-sia, demi Allah, hendaknya mereka merenungkan fadilah menghafal Al-Quran ini. Satu fadilah ini sudah cukup bagi seseorang untuk menyerahkan jiwa raganya demi menghafal Al-Quran. Sebab siapakah orang yang tidak berdosa dan dapat memastikan bahwa ia akan terhindar dari neraka? Disebutkan dalam Sarah Al-Ihya, daftar orang yang akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika seluruh manusia dalam keadaan panik, yaitu dalam hadis riwayat Dailami dari Ali radhiyallahu anhu bahwa pembawa Al-Qur'an, yaitu para hafiz Al-Qur'an, akan berada di bawah lindungan Allah bersama para nabi dan solihin. Hadis ke-13 dari Ali karamallahu wajhahu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjaminnya untuk memberi syafaat bagi seluruh orang keluarganya yang wajib masuk surga. Ahmad Tirmizi. Faedah. Insya Allah, masuk surga itu akan didapat oleh setiap mukmin, meskipun ia harus dibersihkan dulu dengan azab atas dosa-dosanya. Namun, bagi hafiz Al-Quran, ia memiliki keutamaan masuk surga sejak pertama kali. Bahkan, seorang hafiz Al-Quran dapat memberi syafaat kepada 10 orang yang fasik dan banyak dosa besar. Tetapi orang kafir tidak akan memperoleh syafaat itu. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka telah Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seseorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah 72. Firman-Nya yang lain, tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik. Quran Surat At-Taubah 113. Dalil-dalil di atas cukup jelas bahwa tidak ada ampunan bagi para musyrikin, sehingga syafaat seorang hafiz hanya terbatas bagi kaum muslimin yang harus masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, barang siapa ingin selamat dari api neraka, jika ia bukan seseorang hafiz dan tidak mampu menjadi hafiz, sekurang-kurangnya ia berusaha menjadikan di antara keluarganya atau kerabatnya menjadi hafiz.
Di samping ia sendiri selalu berusaha menjauhi segala dosa sehingga terhindar dari azab. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada orang ini, Syekh Zakaria, penyusun kitab ini, yang telah menjadikan ayahnya, pamannya, nenek dan kakeknya, ibunya, dan seluruh ahli keluarganya sebagai hafiz-hafiz Al-Quran. Semoga Allah menambah nikmat rahmatnya lebih banyak. Hadis ke-14 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, belajarlah Al-Quran dan bacalah ia. Sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya lalu membacanya dan mengamalkannya adalah seperti sebuah kantong terbuka yang penuh dengan kasturi. Baunya semerbak menyebar ke seluruh tempat. Dan perumpamaan orang yang belajar Al-Quran tetapi tidur, sedang Al-Quran berada di dalam hatinya adalah seperti kantong penuh kasturi yang mulutnya tertutup. Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Faedah. Maksudnya, jika seseorang mempelajari, menjaga, dan membaca Al-Quran di tengah malam dalam sholat, maka diumpamakan seperti sebuah mangkuk kasturi yang terbuka, yang baunya menyebar ke seluruh tempat. Demikianlah bacaan Al-Quran seorang hafiz akan menyebarkan nur dan keberkahan ke setiap tempat. Jika seorang hafiz Al-Quran tertidur dan tidak membaca Al-Quran karena lalai, tetapi Al-Quran di hatinya seperti kasturi, hanya karena kelalaiannya, nur dan berkah itu tidak menyebar kepada orang lain. Hadis ke-15 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran adalah seperti rumah yang kosong. Tirmizi. Faedah. Perumpamaan rumah yang kosong itu mengandung maksud yang halus, sebagaimana ungkapan peribahasa, otak manusia yang tidak bekerja adalah tempat setan bekerja. Demikian juga hati yang kosong dari kalamullah akan banyak dipengaruhi oleh setan. Hadis di atas menyatakan betapa penting menghafal Al-Quran, sehingga hati yang tidak menyimpan kalamullah telah disabdakan seperti rumah kosong. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rumah yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, maka keluarga serta kerabatnya akan bertambah, dan keberkahan serta kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut. Malaikat akan turun memenuhi rumah itu, dan setan akan keluar darinya. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, maka akan diisi oleh kesempitan dan ketidakberkahan. Malaikat akan keluar dari rumah itu, dan setan akan memenuhi rumah itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya meriwayatkan dari Nabi SAW, rumah kosong ialah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Hadis ke-16 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, bacaan Al-Quran di dalam sholat lebih baik daripada bacaan Al-Quran di luar sholat. Bacaan Al-Quran di luar sholat lebih baik daripada membaca tasbih dan takbir. Membaca tasbih lebih baik daripada sedekah. Sedekah lebih baik daripada puasa, dan puasa adalah perisai dari api neraka. Baihaqi. Membaca Al-Quran itu jelas lebih baik daripada zikir, sebab Al-Quran adalah kalamullah. Telah diketahui sebelumnya bahwa keutamaan kalamullah dibandingkan kalam yang lain adalah seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Dan keutamaan zikir daripada sedekah juga telah disebutkan di dalam hadis lain. Tetapi keutamaan sedekah daripada puasa dalam hadis di atas seolah-olah bertentangan dengan hadis lainnya.
mengenai keutamaan puasa. Perbedaan ini bergantung pada keadaan. Dalam sebagian keadaan, puasa dapat lebih utama daripada sedekah atau sebaliknya, dan bergantung juga pada perbedaan manusia. Sebab bagi sebagian manusia, puasa itu lebih utama. Hadis di atas menyatakan bahwa puasa berada di urutan terakhir dibandingkan amal lainnya. Andaikan puasa saja dapat menjadi penghalang api neraka, bagaimanakah dengan tilawat Al-Quran yang berada di urutan pertama? Pengarang Ihya meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa seseorang yang berdiri sholat dan membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya berpahala 100 kebaikan. Dan orang yang membaca Al-Quran sambil duduk dalam sholat, maka dari setiap hurufnya berpahala 50 kebaikan. Jika membacanya tidak dalam sholat, tetapi dengan wudhu, maka dari setiap hurufnya berpahala 25 kebaikan. Dan jika membacanya tanpa wudhu, maka dari setiap hurufnya berpahala 10 kebaikan. Dan jika tidak membaca, hanya mendengarkan dengan tawajuh kepada orang yang membaca Al-Quran, dari setiap hurufnya berpahala 1 kebaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illallah anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Buat teman-teman yang udah nonton, makasih ya. Besok kita lanjut hadis ke-17. Aku baca ke hadis ke-17 besok ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.